Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, rukun yang kedua dari solat adalah takbiratul ihram. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Karena orang yang sudah ngangkat takbir Allahu Akbar, maka dia tak boleh makan, dia tidak boleh minum, dan tidak boleh dia berkata-kata. Maka kalau dilakukannya perbuatan itu adalah haram. Sebagaimana juga disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahrimu hat takbir wa tahlilu hat taslim. Haramnya kita melakukan makan, haramnya kita melakukan berbicara, haramnya kita melakukan minum, haramnya kita banyak bergerak, itu setelah kita melaksanakan takbir. Dan setelah kita mengucapkan salam, maka yang tadi kita tak boleh makan, kita tak boleh minum, tak boleh berbicara, dan juga tak boleh kita bergerak banyak. Tapi setelah kita laksanakan salam, Assalamualaikum warahmatullahi dalam solat, maka kita boleh melakukan itu. Maka oleh sebab itu dikatakan takbiratul ihram. Kenapa? Karena kita haram melakukan makan, haram kita melakukan minum, haram kita berbicara selain bacaan solat, dan juga haram kita banyak bergerak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, apa itu takbiratul ihram? Itu mengucap Allahu Akbar. Sebagaimana yang saya jelaskan yang lalu, sewaktu kita mengangkat takbir itu huzu mangkubai, Allahu Akbar, setentang dengan kuping, ya. Kita berniat di situ ada qasad, ada ta'rad, dan ada ta'yin pada penjelasan yang lalu, yaitu pada bab niat. Maka setelah kita mengucapkan Allahu Akbar, maka kita hadirkanlah tadi dalam hati itu, yaitu qasad, ta'rad, dan ta'yin tadi, yaitu setentang huzu mangkubai, setentang dengan kuping. Kalau laki-laki Allahu Akbar, kalau perempuan gini dia, setentang dengan dada, Allahu Akbar. Maka kalau yang laki-laki dilipatkan antara dada dan juga pusat, itu laki-laki, yaitu 4 jari ke bawah, yaitu jempolnya ke atas, yaitu dengan digenggamkan pergelangan tangan, ya. Kalaupun ada yang pakai telunjuk kadang sejajar dengan tangannya, itu diperbolehkan. Tapi yang paling abdul adalah diletakkan ke bawah. Kalau perempuan agak naik sedikit ke atas, ya. Agak naik sedikit ke atas, meletakkan tangannya setelah dia mengangkat takbir dengan ucapan Allahu Akbar, ya. Yaitu hujum mangkubai, setentang dengan kuping. Kalau perempuan setentang dengan dada. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, bacaan takbir tadi ada rukunnya, ayasma'u nafsah. Ayasma'u nafsahu hurufaha, bahwa orang yang mengangkat takbir itu harus didengar dirinya sendiri. Sekurang-kurangnya dia mengangkat takbir. Dikatakan dia perkataan, sebagaimana saya jelaskan kemarin, adalah kalau dia dikatakan perkataan bahwa yang diucapkannya Allahu Akbar walaupun perlahan, dia harus didengar kupingnya sendiri. Kalau enggak dengarnya kupingnya sendiri, itu bukan namanya bacaan, tapi itu adalah lintasan hati, ya. Maka orang yang ngangkat takbir itu, kalaupun dia sir, kan bacaan itu kan ada yang zihar, ada yang sir. Kalau yang zihar itu didengar bukan cuma kuping sendiri, orang yang di sampingnya, orang yang di belakangnya kedengaran yang dia baca itu. Tapi kalau yang sir itu dia baca dengar kupingnya sendiri, ya. Kapan juga rukun yang kedua mengangkat takbir itu, bahwa antakuna halatul qiyam fil fardi, bahwa orang yang mengangkatkan takbir itu adalah sewaktu dia berdiri. Itu kalau dia sholat fardu, bukan sholat sunat kan boleh duduk. Nanti akan kita bahas, yaitu pada rukun yang ketiga, yaitu rukun sholat fardu itu adalah berdiri, ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, dan juga membaca takbir itu tak boleh terjemahan antakunal bil arabiyah, bahwa yang orang yang mengangkatkan takbir itu rukunnya di sini adalah
Orang yang mampu membacanya itu sesuai dengan bahasa yang diajarkan, yaitu bahasa Arab. Kalau terjemahannya tak boleh, ya. Tidak boleh orang membaca takbiratul ihram itu, yaitu adalah terjemahan, yaitu Allah Maha Besar. Makanya orang angkat takbir itu tak boleh sesuai dengan bahasanya masing-masing. Kalau sempat diperbolehkan dengan bahasa masing-masing, maka setiap daerah akan berbeda dia bahasa takbir itu. Maka oleh sebab itu bahasa yang kita lakukan dalam takbiratul ihram itu adalah bahasa Arab. Mau dia orang Arab, mau dia orang Jawa, mau dia orang Padang, tetap dibaca Allahu Akbar. Tidak boleh dia baca Allah Nanggadang kalau dia orang Padang. Enggak juga boleh dibaca orang Jawa Allah Singgede, ya. Maka yang kalaupun dia orang Jawa, mau siapapun dia, mau Sunda, mau Melayu, mau Aceh, mau dia orang Padang, tetaplah dibacanya Allahu Akbar dengan bahasa Arab, ya. Itu rukun yang ketiga, yaitu sewaktu kita mengangkat takbir, ya. Itu tadi. Yang rukun yang keempat, rukun takbiratul ihram adalah tertib, ya, bahwa kita membacanya didahului dengan Allah, kemudian setelah itu akbar. Tidak boleh tak tertib. Kalau ada orang membacanya Allah, kemudian dia berhenti berapa saat, ya, lantas baru disambungnya akbar, atau diwakafkannya Allah, kemudian dia berhenti beberapa saat, kemudian baru akbar, maka yang dimaksud dengan tertib, yaitu setelah dia mengucapkan Allah, maka dilanjutkan dengan akbar, Allahu Akbar, ya. Maka rukun yang keempat. Adapun rukun yang kelima, an-nutqi bilafzil jalalah, bahwa dia ucapkan dengan kalimat Allah, enggak boleh kalimat Rabb, ya. Enggak boleh Rabbul Akbar, tapi tetaplah lafzul jalalah, yaitu Allah. Walaupun ada nama Tuhan, enggak boleh Al-Malikul Akbar, tak boleh Al-Jalilul Akbar, tak boleh Ar-Rahmanul Akbar. Walaupun Ar-Rahman itu adalah nama Allah, tapi yang diperbolehkan dia itu adalah mengucapkan Allahu Akbar, itu lafzul jalalah, yaitu Allah, ya. Dan juga orang yang membacanya itu rukun yang ke-9, an-nutqu bilafzil akbar, ya, bahwa orang yang mengucapkan itu dengan kalimat akbar, ya, enggak boleh dengan bahasa yang lain. Walaupun ada bahasa yang lain itu besar itu apa? Itu kabir, tapi harus kalimatnya adalah akbar. Enggak boleh Allahul Kabir, tapi Allahu Akbar. Yaitu dan tidak boleh ada maddul hamzah jalalah, yaitu tidak boleh kita menambah mad pada kalimat Allah. Atau ada orang membaca Allahu Akbar, itu salah. Tapi haruslah membaca alifnya itu tidak boleh dipanjangkan. Kalau dipanjangkan alif Allah itu, maka menambah tanda istibham. Maka ada orang yang membacakan seperti itu, Allahu Akbar, itu salah, ya. Maka oleh sebab itu alif lam alifnya Allah itu tidak boleh dipanjangkan. Dan juga ada mulmaddil ba, ya, tidak boleh dipanjangkan banyak. Ada orang baca Allahu Akbar, enggak juga boleh. Kenapa? Menambah ba itu, maka tidak Allah Maha Besar, Allah Maha Besar-besar. Ada mutasdidul ba, dan tak boleh juga ditasdidkan banyak. Allahu Akbar, ya, tak boleh dibaca tasdid banyak itu. Dan juga mualat bainahuma, ya, rukun yang ke-10 adalah bahwa orang yang membaca takbir itu, yaitu mualat antara Allah dan Akbar. Maksud mualat dan antara Allah dan Akbar itu tidak boleh terpisah panjang, ya. Dan yang ke-11 adalah bahwa orang yang membaca Allah itu, Allah harfuz jalalah, Allah itu boleh panjangnya cuma 7 harkat. Tak boleh melebihi 7 harkat. Maksud 7 harkat itu adalah 7 ketukan. Dan juga rukun yang ke-12 dari Allahu Akbar itu tidak boleh menambah waw pada di antara keduanya. Kadang banyak di antara kita yang mengatakan Allahu Akbar,
Allahu Akbar, tak boleh menambahkan waw, ya, dan tidak boleh menambahkan ya waw juga pada sebelum lafzul jalalah wallahu akbar, tak juga boleh kita menambahkan waw sebelum kalimat Allah, atau seperti wallahu akbar, enggak juga boleh seperti itu, ya. Bahwa dan juga yang rukun yang ke-14 yaitu dari takbiratul ihram itu tidak boleh menggantikan hurufnya dari huruf-huruf kalimat yang kita ucapkan tadi Allahu Akbar, tak boleh tergantikan satu huruf pun dari kalimat yaitu Allahu Akbar. Juga orang yang mengangkatkan takbir itu, bahwa orang yang melakukan takbir dalam solat udah Allahu Akbar itu juga masuk waktu solat. Kalau di luar waktu solat maka seorang itu tidak sah takbiratul ihramnya. Dan rukun yang ke-16 bahwa dia sebagaimana saya jelaskan di atas, yaitu bersertaan dengan niat. Kalau solat fardu ada qasad, ada ta'arud, dan ada ta'yin. Rukun yang ke-11, rukun ke-11 bahwa orang yang kalau dia makmuman harus ditambahkan makmuman, ya, sewaktu dia ngangkat takbir. Dan juga rukun yang ke-18 bahwa kalau seandainya orang angkat takbir itu adalah menghadap kiblat, tak boleh seseorang itu solat fardu kalau tidak mengarah kiblat. Rukun yang ke-19, ya, bahwa orang yang mengangkat takbir itu yaitu sewaktu dia mengangkat takbir Allahu Akbar tujuannya adalah solat. Dan rukun yang ke-20 yaitu bahwa tidak boleh memutuskan hamzah, yaitu mematikan hamzah akbar Allahu Akbar, ya, tapi haruslah seseorang itu membaca Allahu Akbar. Itulah 20 rukun, yaitu rukun membaca takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar. Maka dengan rukun yang 20 ini tak boleh tertinggal satu pun. Ini aja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.